Ya, kita sudah mempunyai hasil perhitungan atau analisis menggunakan Maud, ya. Jadi filenya ini misalnya, ya. Jadi kita sudah mempunyai file-file yang standar dari Maud. Lalu kita ingin membuat report, ya, yang publishing quality. Kami sudah menyiapkan aplikasi yang bisa digunakan Bapak dan Ibu sekalian, ya, on demand, ya. Kalau melalui web bisa ada versi gratis kalau ada logo kami, ya. Tapi kalau mau bersih dari logo kami dan bisa Bapak dan Ibu customize ininya formatnya, silakan hubungi admin kami, ya. Lalu kalau kita mau install atau Bapak dan Ibu menghendaki untuk diinstal di fasilitas Bapak Ibu sekalian, bisa menghubungi admin kami, ya. Untuk versinya ini versi web base, ya, bisa jalan di web, tapi servernya bisa menggunakan Linux ataupun Windows, ya, sesuai permintaan. Oke, nah sekarang misalkan Anda sudah melakukan analisis menggunakan Maud, ya. File yang ada biasanya adalah par dan ini par dan par.lst, ya, par dan ini, ya, dua ini. Yang ini adalah file data, ya. Tapi Anda untuk aplikasi ini Anda menggunakan file lain, yaitu ini ada daftarnya, ya. Jadi Anda menggunakan ini, ya, par.lst ini standar keluaran dari Maud. Lalu yang ini Anda buat, ya. Cara membuatnya Anda copy paste bagian yang output dari Maud yang ada di kiri tengah, ya, bagian ini nih. Itu yang di highlight ini di copy paste ke file ini, ya, namanya ini. Tapi kalau Anda mau kasih nama lain silahkan, asal disesuaikan nanti, ya. Jadi isinya begini. Intinya isi file ini adalah bahwa ada persen berat, ya. Lalu ada RWP, ya, itu, ya. Kemudian ada juga file chief. File chief ini sebenarnya file gambar yang diperoleh dari Maud melalui ini. Jadi kalau ke sini, ya, lalu Anda klik tools, lalu ini. Nah, Anda kasih nama yang sesuai, nanti Anda sesuai dengan yang ada di in.txt. Kalau Anda mau kasih nama beda silahkan, asal disesuaikan. Nanti Anda dapat file gambar, ya. Chief ini file gambar, ya, bukan file parameter struktur kristal, ya. Ini keluaran dari Maud begitu, ya. Setelah itu Anda juga memerlukan file ini kalau kita mau menampilkan amorphnya, ya. Lalu ini adalah untuk file gambar, ya. Oke, ya. Itu untuk hasil refinement, ya. Kalau untuk data Anda perlu tentu XRDML ini, ya. Ini data nih. Kalau Anda ingin plot bisa juga, ya. Anda ingin plot data mentahnya, Anda menggunakan file ini misalnya, ya. Ini Anda bisa plot juga, ya. Formatnya ini adalah nama folder, ya. Kemudian ini adalah nama data, nama file data. Lalu ini adalah warna, ya. Kalau begini ini berarti warna merah. Yang bawah warna hijau. Ini dari sudut 6 sampai dengan sudut 100. Kalau mau disesuaikan kebutuhan silahkan, ya. Ini nanti akan jadi file gambar data mentah, ya, yang belum di-refine, ya. Oke, nah sekarang itu udah semua siap. Lalu Anda menjalankan programnya. Itu server sudah nyala dulu, ya. Jadi server ini program aplikasi yang berbasis web, ya. Jadi kalau sudah nyala, nanti Anda bisa masuk ke sini misalnya, ya. Ini localhost karena servernya di lokal, tapi nanti kami akan taruh di server eksternal di cloud, ya. Tapi bisa di lab Bapak dan Ibu sekalian sesuai dengan keperluan. Jadi servernya diletakkan di fasilitas Bapak Ibu sekalian on demand, ya.
Kemudian kalau udah kita mau gambar raw plot ya begini. Kalau raw plot ini data mentah XRDML, klik di sini kasih nama. Kalau bingung copy paste saja. Ya ini copy ya nama filenya. Misalnya kita mau yang full ya, yang tadi barusan dibuka. Lalu ini kita klik di sini Ctrl V. Nama filenya jangan taruh di sini tapi taruhnya di bawah. Di sini ya. Nggak ada slash. Kemudian yang depannya dibuang, mulai dari files, ya karena programnya tidak baca yang depan, ya. Lalu mau dinormalisasi atau tidak? Normalisasi maksudnya puncak tertinggi mau dijadiin sama atau tidak. Misalnya tidak, ya udah langsung submit, ya. Tidak ada pesan error berarti sudah benar. Hasilnya, ya nanti kalau yang sudah on demand kami bisa taruh di email ya, bisa otomatis masuk email Bapak dan Ibu yang membutuhkan, langsung beberapa email sekaligus misalnya. Ya, dan ini kalau yang sekarang ini hasilnya adanya di sini. Ya. Di file terbaru. Ya, ini dia. Ini adalah data mentah ya, numpuk ya. Kalau kita mau lebih pisahkan boleh, jadi ini range dari 20 sampai 40 misalnya, ya bisa. Ya, silakan diatur nanti di bagian full.txt tadi ya. Oke, itu untuk data mentah. Untuk ini data hasil refine ya, maksudnya hasil refine-nya itu mau ditampilkan dalam report. Nah, itu yang kita pilih adalah ini ya, jadi amorph ini ya, karena memang bisa menampilkan amorphnya sekalian. Nah, ini bisa ditulis file yang tadi ya. Jadi bukan, kita lupa ya. Jadi yang in.txt yang tadi itu, yang ini kita masuk ke mana foldernya yang ada file hasil dari maut ya. Saya sudah buatkan daftar filenya, yaitu ini. Tadi kan sudah dibuka ya. Lalu kita bisa lihat di sini adalah, kita kontrol V sini, lalu ini dibuang in.txt-nya ya, karena itu adanya harus di bawah. Kemudian files ini, mulai dari files ini dibuang juga ya. Versi berikutnya ini browse ya, jadi nggak usah ngetik ya. Itu yang untuk versi High Score Plus sudah kami gunakan sistem pakai browse ya untuk pencarian filenya, jadi lebih mudah. Ya, jadi nanti untuk High Score Plus juga kami akan tampilkan persen atom dan juga persen massa atom. Ya, tidak hanya persen berat fasa, tapi juga persen berat atom. Ya, nanti akan ditampilkan ya, berdasarkan hasil perhitungan aplikasi kami yang kami buat itu. Ya, ini sudut bisa mulai dari 7 kalau memang ada dari 7 ya, tergantung excluded region ya. Kalau excluded regionnya di blok dari 0 sampai 10 ya jadinya mulainya dari 10 ya. Misalnya kita tahu itu sampai 100 ya udah tulis 100 ya. Gabungan ini kalau ternyata lebih dari satu file data ya. Kalau nggak klik nanti ini munculnya ya beda di type settingnya aja ya. Oke, kemudian kita submit ya, atau kita pakai ini ya karena lebih dari satu XRDML ya, kita submit. Nggak ada pesan error berarti udah benar. Lalu hasilnya ada di gambar ya, yang di assets figure ya, assets figure yang paling baru. Oke, ini ada 2 ya. Ini ada 2 gambarnya ya. Ini file EPS ini sebenarnya publishing quality, ini kalau dibesarkan tidak pecah ya. Besar sih tapi tidak pecah ya. Kalau mau sebesar dinding juga bisa ya, kalau misalnya di print kertas yang sebesar dinding tidak masalah ya, karena ini vector graphics dan ini biasanya diterima di publikasi di physical review ataupun Elsevier ya. Oke, nah amorphnya juga ada, nanti kita lihat ya. Lalu ini data ininya tulisannya. Tulisan seperti ini di typeset menggunakan latex ya, on demand ya. Sehingga nanti tampilnya seperti ini gambar yang tadi ya, kemudian nih gambar yang di depan, tulisan yang di depan ya. Ini raw data
Ini ada beberapa, ini yang full, bawahnya ini yang partial ya. Bawahnya partial ya, ini dari 20 sampai 50 ya. Jadi kita bisa lihat nih, oh ternyata ini kelihatannya ada fraksi komposisinya ini ada beda ya. Tapi secara prinsip nih mineralnya sama nih. Cuman secara angka komposisi beda. Ya, karena kita lihat ini di sini lebih terlihat puncaknya, kalau ini cuman menggelembung aja gitu ya. Oke, kemudian ini ada persen fasa volume, sebenarnya phase volume, ini ada persen weight volume. Weight ini phase volume, ini phase weight phase atau ya persen berat fasa, ini persen volume fasa ya. Untuk masing-masing mineral ya, dari situ dihitung ya, dari amount itu sudah otomatis menghitungkan ya. Kalau high score plus tidak ya. Nanti yang di high score plus program aplikasi kami yang akan menghitungkan sampai dengan persen atom. Ya, ini persen atom ya. Persen atom dan ini persen berat. Jadi untuk O ini semua punya O ya. Quartz punya O, hematite juga ada O-nya, anhydrite, albite, periclase juga ada O-nya. Ya, semua O itu dihitung sehingga diperoleh O-nya secara total dalam sampel adalah sekian. Ya, kalau di mode otomatis keluar. Ya, tinggal bisa nggak cari di mana itu angkanya. Ya. Nah, kalau di program kami ini sudah mencarikan sehingga menampilkan langsung ya, sehingga Anda tidak perlu menyisir mencari angka itu ya. Kalau di high score plus itu nanti kami akan hitungkan melalui aplikasi kami ya. Lalu kita juga tampilkan parameter struktur kristal untuk masing-masing mineral ya, demikian ya. Ini untuk amorfnya kristalnya, lalu amorfnya juga ada ya. Perhitungan amorfnya dilakukan secara otomatis ya. Nah, ini untuk sampel berikutnya ya. Jadi karena ada lebih dari 1 XRDML, jadi kita gunakan gabungan, maka muncullah ini ya, perbedaannya ini ya. Kalau di tidak menggunakan gabungan, ini bukan C1 nih, ini adalah C ya, ini adalah C ya, bedanya itu aja. Oke, untuk gambar, kalau kita memang iris pakainya ya begini gambarnya ya. Tapi ini bisa disesuaikan